Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saat ini saya akan melaksanakan wawancara untuk tugas modul 3.1 dan saat ini saya sudah berada bersama-sama dengan Kepala SMK Negeri 1 Tumpaan, Dr. Andes Freddy N. Lengkong, yang saat ini akan saya mintakan waktunya untuk diwawancarai. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya minta waktu sejenak untuk wawancara Ya, di bisa. hari ini. Ya, bisa. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, sehat-sehat. Ya, kita mulai saja ya Pak. Jadi hari ini ada wawancara, kami dimintakan untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah Ya. terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Pertama saya akan bertanya Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Karena saya akan merespon pertanyaan ini. Pertama, tentunya sebagai kepala sekolah memahami dulu apa yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Jadi di sini saya akan pastikan akan mengidentifikasi mana yang dilema antara benar itu permasalahannya ada, benar dengan benar, ataukah salah dengan benar. Jadi pertama itu, jadi kita mengidentifikasi dulu mana yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Baru seperti itu, baru saya harus ambil keputusan. Ya, baik sekali. Dan yang pertanyaan yang kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan yang sama, yang ternyata dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama-tama sebagai kepala sekolah, tentunya saya mengkaji dulu permasalahan yang ada. Jadi setiap permasalahan saya mengkaji dulu, dan apakah permasalahan itu langsung saya ambil keputusan ataukah memerlukan elemen-elemen yang lain. Jadi contohnya mungkin masalah kesiswaan, berarti kita panggil wakasek kesiswaan. Kalau dia masalah yang berkaitan dengan Sarpras, saya undang wakasek atau pokja dari Sarpras. Baru saya ambil keputusan bersama. Iya, jadi perlu juga ada pertimbangan yang lain ya, Pak. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ketika saya akan mengambil keputusan, maka langkah-langkah pertama yang saya tempuh, jadi mendengar dari beberapa pihak. Kalau dia terkaitan dengan wakasek atau dengan wali kelas, jadi mendengar laporan-laporannya ada dari mereka, baru di situ orang musyawarah bersama, baru terambil keputusan dan tidak memilih kasih. Dan selanjutnya Pak, pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kepala Sekolah anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pertama, tentunya yang paling efektif dalam penilaian atau pengambilan keputusan saya sebagai kepala sekolah, maka itu melalui keputusan atau kebijakan yang penilaiannya objektivitas. Jadi di sini objektivitas menjadi acuan pertama supaya nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu muncul, dan itu tidak pandang bulu. Ya. Objektivitas itu dia harus kita terapkan ketika kita menilai permasalahan yang terjadi. Jadi itu yang paling efektif ya Pak. Ya. Dan pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Memang kasus-kasus dilema etika ketika kita mendengar dari beberapa pihak yang ada di SMK 1 Tumpaan, memang dilema. Bagi kepala sekolah tentunya dari pihak A
membenarkan statement atau kebenaran dari pihak A, sedangkan dari pihak B juga begitu. Jadi dilema, sehingga di sini kepala sekolah berpikir objektif dalam mengambil keputusan. Iya, baik sekali untuk langkah-langkahnya. Dan selanjutnya Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki semacam jadwal, schedule, tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung diselesaikan di tempat, atau ada waktu tertentu yang ditentukan untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Seperti tadi pertanyaan tadi, memang untuk mengambil keputusan itu dilema seperti saya katakan tadi, karena melihat laporan dari si A dan si B, di sini agak bertabrakan mana sebenarnya yang benar, sehingga dalam mengambil keputusan pada saat itu bisa saya katakan nanti berembuk untuk dari tim si A dan tim si B berembuk dulu, dan kita nanti bicarakan besok lagi untuk mengambil keputusan. Jadi ada jangka waktu tertentu. Belum saat itu kita ambil keputusan, karena kita pelajari dulu apakah laporan dari si A dan si B itu dia memungkinkan untuk kita mengambil keputusan singkat atau bagaimana. Tetapi ada juga permasalahan yang diambil pada saat itu, ada putusan saat Jadi itu. tergantung persoalan permasalahan. dan perlu kajian Dari beberapa. Dan pertanyaan yang ketujuh, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah? Memang ada untuk mengambil keputusan yang sebenarnya keputusan dari kepala sekolah untuk mengambil keputusan kepala sekolah itu dilema. Memang di sini sebagai kepala sekolah ada pimpinan. Kalau di Minas ada Dinas Cabang Minsel Mintra, maka kepala sekolah berkoordinasi. Salah satu etika dan moral, misalnya seorang siswa ketika dia ada masalah dan sebagai kepala sekolah belum berani mengambil satu keputusan karena berkaitan dengan regulasi yang ada, maka kepala sekolah berkoordinasi dengan pimpinan. Dan di situ orang bahas bersama, maka di situ ada kesimpulan untuk memutuskan itu, nanti kepala sekolah balik lagi ke sekolah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Ya. Yang sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Ya, penting sekali itu ya Pak, berkoordinasi dengan atasan. Ya. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua pertanyaan dari pembicaraan ini atau wawancara ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan? Nah, memang permasalahan yang terjadi ketika sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan, tentunya sebagai orang percaya tidak lupa orang bermohon kepada Tuhan ketika kita akan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Karena tanpa tuntunan Tuhan, maka keputusan yang saya ambil bisa berakibat fatal. Makasih. Iya, makasih banyak waktunya, luar biasa. Dan demikian wawancara kita dengan Kepala SMK Negeri 1 Tumpahan. Nanti kita bertemu lagi di wawancara selanjutnya. Makasih Pak. Selamat siang, saya Wilma FM Sumaku, calon guru penggerak angkatan 8. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala SMP Negeri 3 Tumpahan di Mekani, yang saat ini saya bersama-sama dengan yang terhormat saya sebut Bapak Sony B. Tinungki SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Salam kenal, selamat berjumpa, dan saat ini izinkan saya untuk meminta waktu sejenak untuk melakukan wawancara. Oke. Boleh ya Pak? Siap. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat? Dan boleh langsung dalam wawancaranya? Boleh. Jadi saya akan mewawancarai Bapak berhubungan dengan bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan dan kebenaran. Dan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika maupun kasus yang disebut dengan rujukan moral? Iya. Terima kasih atas pertanyaan.
dengan memahami uh, apa itu dilema etika dan rujukan moral. Tentunya sebagai kepala sekolah, saya bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah dari persoalan yang terjadi di tengah lembaga pendidikan yang ada di SMP Negeri 3 Jember. Ya, dan pertanyaan yang kedua yang masih berhubungan Pak, bagaimana Bapak mengambil satu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bisa dibilang sama-sama benar dan bisa dibilang ini mengandung nilai-nilai kebajikan sama-sama. Gimana? Jadi sebagai kepala sekolah, saya dapat mengidentifikasi dari setiap persoalan-persoalan yang muncul, persoalan yang sering kali terjadi, dan kemudian saya melakukan analisis mana yang benar dan mana yang salah dari setiap persoalan itu. Jadi saya belum langsung mengambil keputusan, tetapi saya melakukan analisis dari persoalan yang timbul antara si A dan si B. Saya kira Ya, jawabannya sekalian Pak. Dan yang pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah? iya. Jadi langkah-langkah yang perlu saya lakukan sebagai pemimpin sekolah, yaitu saya bisa pertama memanggil sumber-sumber yang mengetahui jelas tentang masalah-masalah yang timbul di sekolah kami, baru saya bisa mengambil satu kesimpulan dari setiap sumber yang memberikan masukan kepada saya. Iya, jadi pentingnya harus menghadirkan pihak-pihak itu ya. Betul sekali. Dan selanjutnya di pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Iya, yang paling efektif dari setiap kasus adalah bagaimana selaku seorang pemimpin kita berpikir objektif, kita melihat setiap persoalan itu secara objektif dan seefisien mungkin sehingga persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi pentingnya objektivitas itu sangat pentingnya. Dan selanjutnya hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah? Iya, ya jelas setiap keputusan pasti ada tantangan atau ada risiko yang pastinya akan muncul, walaupun keputusan yang saya ambil itu menurut saya benar, tetapi bagi orang lain itu belum tentu benar. Jadi begitu, saya kira seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak. Dan kita masih lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apakah selama ini Bapak ada jadwal kah atau schedule katakanlah yang dalam sebuah penyelesaian kasus etika, dilema etika ini apakah akan cepat diselesaikan atau butuh waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan? Setelah bentuk prosedur apa yang akan dijalankan dalam pengambilan keputusan? Iya, saya kira kalau dalam pengambilan keputusan itu ada baiknya secepatnya diselesaikan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam setiap persoalan itu. Jadi jangan biarkan kasus itu atau persoalan itu diselesaikan dengan waktu yang sangat panjang. Tapi ada baiknya sebagai seorang pemimpin dia mampu menyelesaikan setiap persoalan itu dalam waktu yang sesingkat mungkin, karena itu menghadirkan setiap pihak-pihak yang terkait dengan persoalan-persoalan itu. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya. Sampai Dan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus etika dilema etika? Sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah, kita harus memiliki komitmen pribadi di dalamnya untuk menyelesaikan setiap
persoalan itu kita melibatkan mungkin wakil kepala sekolah, guru-guru yang ada, ataupun kalau memang persoalan itu berat untuk dapat diselesaikan secara intern di dalam sekolah ini, ya ada baiknya kita harus melibatkan dinas pendidikan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang memang sulit untuk diselesaikan. Iya. Jadi pentingnya koordinasi dengan dengan guru-guru, Iya, wakil kepala sekolah, dan bisa saja berkoordinasi dengan atasan. Betul. Dan yang terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, sebagai seorang pemimpin, tentunya kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi sebagai seorang pemimpin kita juga harus mengandalkan Tuhan. Hikmat Tuhan itu memang sangat penting untuk menjadi pegangan kita dalam setiap kita menyelesaikan setiap apa yang diperhadapkan kepada kita. Apakah itu baik atau benar atau salah, kita harus meminta hikmat. Iya, sangat luar biasa ya Pak. Yang paling terakhir bahwa penting bagi kita untuk meminta hikmat Tuhan dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin, sehingga kita mampu memutuskan yang terbaik demi kepentingan banyak orang tentunya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semoga ini juga bermanfaat bagi saya secara pribadi dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama.